Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah mendapat Lailatul Qadar. Beliau lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah selalu bumi Kalimantan ini rahmat Engkau berupa ulama." Beliau kemudian mendapat Lailatul Qadar lagi dan beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba keturunan yang soleh dan mengamalkan ilmunya hingga hari kiamat." Maka insya Allah seorang yang mendapat Lailatul Qadar doanya diijabah, dimakbulkan. Maka tidaklah heran keturunan beliau banyak yang menjadi ulama hingga tak akan habis-habisnya, bagaikan air laut yang terus mengalir. Sangatlah banyak yang jadi wali ulama. Beliau-beliau ini menyebar tidak hanya di benua Kalimantan, tapi juga ke luar negeri, menyebar hingga ke seluruh dunia. Kiai Haji Sarwani Abdan Al-Banjari atau masyhur dikenal para pecinta beliau sebagai guru bangil dan aba guru di sekumpul Al-Alimul Alamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang sangat masyhur dikenal oleh para pecintanya sebagai guru sekumpul atau guru ijai, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat meninggal dunia, semuanya adalah keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terbukti sampai sekarang karomahnya mendapat Lailatul Qadar itu benar. Sebab itulah kenapa bumi Kalimantan itu diberi rahmat Allah berupa ulama. Sangat banyak para alim ulama di tempat itu, karena bumi Kalimantan ini pernah didoakan oleh ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari semasa beliau mendapat Lailatul Qadar. Sangat beruntung kita bagi orang yang tinggal di benua Kalimantan, sebab dapat doa khusus dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan sebenarnya adalah Syed Ja'far Shadiq Al-Idrus. Muhammad Arsyad adalah nama saat beliau tumbuh di tanah Banjar. Pada masa itu apabila ada Habib, maka penjajah tidak suka dan menculik mereka. Bahkan dengan nama berbau Habib pun mereka tidak suka. Akhirnya ayah beliau Abdullah menukar namanya dengan nama Muhammad Arsyad karena nama ini identik dengan nama orang Banjar yang beragama Islam. Aba guru sekumpul menjelaskan tentang nasab datuknya Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Ja'far Shadiq bin Abdullah bin Abu Bakar bin Ahmad Al-Salibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asegaf wa Ba'at ibni Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Al-Azhara bin Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Saman pendiri Tarekat Samaniyah. Selepas beliau wafat, maka makam Kutubul berpindah kepada Syekh Muhammad Arsyad, lalu ke bawah lagi hingga kepada Syekh Sekumpul. Syekh Muhammad Arsyad dan Tuan Guru Sekumpul juga mursyid kepada Tarekat Samaniyah dalam silsilah sanad tarekat hingga ke Syekh Saman terdapat nama mereka sebagai mursyid. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki ditanya oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semaid Madinah, "Ya Habib, berdiri pada makom apa Syekh Sekumpul?" Beliau menjawab, "Syekh Sekumpul adalah Kutubul Ghaus." Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas, murid awal Syed Muhammad Al-Malikil, mengatakan, "Syekh Sekumpul adalah Kutubul Alia, itu makom tertinggi dalam pangkat kewalian. Sama seperti Kutubul Aktob, 100 tahun sekali barulah muncul di bumi. Bahkan Syekh Sekumpul dikatakan adalah Kutubul A'wan, hanya muncul 200 tahun sekali. Sebelumnya yang menduduki makom ini adalah Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Hasani, guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." Kutubul Ghaus bisa saja diduduki di setiap masa, tapi Aktob dan A'wan itu terbatas. Ada yang menyebut Syekh Sekumpul menduduki ketiga makom itu sekaligus, Ghaus, Aktob dan A'wan.
Qutbul Aktab sebelum ini diduduki Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuturar. Al-Habib Abu Bakar punya ribuan murid di Makassar, sehingga datang perintah dari Hadrat Rasulullah SAW untuk hijrah ke Banjar, tepatnya di Martapura, untuk mendampingi Syekh Sekumpul, dan akhirnya beliau beberapa tahun tinggal di sana. Saat Syekh Sekumpul wafat, beliau hijrah ke Depok, Jawa Barat hingga sekarang.